materi selanjutnya itu software ya. Jadi konsep sistem informasi ini kita awali dengan apa itu sistem informasi, lalu apa itu gambarannya bagaimana, konsep sistem informasi itu komponennya apa saja, bagaimana sih keberadaan sistem informasi ini di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kita perlu tahu apa saja komponennya. Salah satu komponen dari sistem informasi itu sendiri yaitu software. Nah, software itu apa sih software? Ya, software itu secara harfiahnya yang kamu tahu perangkat lunak pastinya. Nah, lalu perangkat lunak itu ada macam-macam, sama dengan sistem informasi kemarin. Klasifikasinya ada banyak. Klasifikasi sistem informasi itu atau ragam sistem informasi itu berdasarkan apa mau ditelaah. Nah, jadi kalau kemarin walaupun Ibu belum setiap saat Zoom nanti Ibu pecah satu-satu, Ibu videokan. Kemarin sudah Ibu videokan mengenai sistem informasi akuntansi dan keuangan. Lebih kuranglah seperti itu. Jadi mundur sebentar ya. Jadi sistem informasi itu kan banyak klasifikasi. Salah satunya berdasarkan area fungsional. Nah, area fungsional itu ada sistem informasi keuangan, sistem informasi akuntansi. Nah, Bu, kenapa kita tidak terlalu dalam? Ya, karena memang kita tidak membahas terlalu dalam untuk ke akuntansi. Karena kalau membahas terlalu dalam berarti itu program studi akuntansi yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi sudah beda. Nah, kita jangan tidak tahu bahwa kita ini orang sistem informasi ya yang mengetahui paling tidak alur dari sistem informasi akuntansi tersebut. Nah, apa saja seperti itu ya, sama keuangan. Nah, adapun SIA, SIKE, SIM itu, terus apa lagi sistem informasi pemasaran, itu banyak dari klasifikasi sistem informasi itu sendiri ya memang bagian dari materi kita, tapi tidak dalam tadi ya, bahwa kita ketahui ibaratnya pinggir-pinggiran dari sebuah sistem tadi ya, yaitu gunanya. Jadi memang letaknya prodi kita SI ini, sistem informasi ini berada di tengah-tengah. Antara apa Bu? Antara teknologi dan orang bisnis atau organisasi. Yang gimana maksudnya? Bahwa sistem informasi ini bisa menyelesaikan masalah apa namanya itu organisasi, dalam satu organisasi yang tadi ada yang keuangan, akuntansi, pemasaran dengan menggunakan teknologi. Nah, itu bidang dari sistem informasi ya. Nah, jadi kita sebagai orang sistem informasi itu seperti itu tugasnya. Nah, lalu kaitannya dengan software ini, kita juga harus tahu komponen apa saja yang ada atau pembentuk dari sebuah sistem informasi. Oke, kita masuk ya. Perangkat keras itu tidak dapat berjalan tanpa adanya perangkat lunak. Jadi katakanlah sebuah komputer ini perangkat keras, tapi kalau tidak ada perangkat lunaknya ya tidak jalan seperti itu ya. Sama dengan casingnya HP itu nggak akan jalan, semua yang ada di dalamnya itu, sistemnya itu kalau tidak ada perangkat lunak ya. Nah, perangkat lunak itu sendiri ada dua macam ya, yaitu perangkat lunak aplikasi dan satu lagi perangkat lunak sistem ya. Nah, bentar ya, turun ke dulu ya. Perangkat lunak aplikasi ini melakukan pekerjaan pemrosesan informasi bagi pemakai akhir atau program yang biasa dipakai sebagai tugas-tugas spesifik, contohnya membuat dokumen. Perangkat lunak sistem mengelola dan mendukung operasi sistem serta jaringan komputer ya, dan seterusnya ya. Nah, kalau melihat gambar atau strukturnya ini seperti ini ya. Jadi ada dua.
software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi ini terbagi dua, yaitu program aplikasi umum dan program aplikasi khusus. Ya, nah nanti kamu bayangkan pada saat kamu belajar itu terpecah menjadi dua, ya, kanan dan kiri. Nah lalu ada software sistem, yaitu program manajemen sistem dan program pengembang sistem. Nah, mungkin kamu belum terbayang. Oke, Ibu bukakan. Oke, satu-satu yang ini tadi program aplikasi umum. Nah, aplikasi umum ini berarti umum dijual di pasaran ya, aplikasinya, atau bisa di-download ya, dipasang sendiri, diinstal sendiri. Nah, apa email contohnya, word processing, spreadsheet atau Excel, pengelola database, grafik, pengelola informasi, web. Itu contoh ya. Itu masih dalam program aplikasi umum. Lalu ada yang lain, word processing sama tadi, ini definisinya saja ya. Lalu software aplikasi sebentar ya, kita lanjutkan. Jadi ada dua ya. Aduh, ini susah. Nah, tuh. Lalu software aplikasi tadi apa nih? Sudah sampai software aplikasi umum sudah ya tadi ya. Nih contoh-contohnya. Ini tampilannya seperti ini ya, sudah tahu Ibu kira ya, Excel ya. Umum ini. Web browser. Nah, lalu yang kedua 1.2 itu software aplikasi khusus, contohnya pemrosesan transaksi yang ada di apa sih namanya, supermarket, transaksi yang ada di bank, ya itu semua aplikasi khusus, dibuat khusus ya. Lalu e-commerce ya, lalu e-education, hiburan, e-learning, itu software aplikasi khusus ya. Jadi kalau Ibu sedang membuat atau sedang mengimplementasikan sistem informasi TA ini, manajemen TA ini, itu khusus untuk tugas akhir. Jadi masuk di software aplikasi khusus. Nanti juga kalian itu akan membuat skripsi ya dengan aplikasi khusus ini ya. Tuh. Lalu general business management, soal membuat aplikasi dan seterusnya lah. Ini khusus juga ya. Oke. Nah, ngomongin masih yang dua, interface software system. Jadi software system itu ya lebih dekat ke hardware komputer. Ya, lebih dekat. Ini hardware, lalu ini software aplikasi sistem ya, software sistem. Ini software aplikasi, lalu pemakai akhir. Nah, kalau software sistem ini lebih dekatnya dengan hardware komputer. Kalau software aplikasi lebih dekat dengan pemakai. Jadi kalau kita yang menggunakan itu lebih dekat dengan software aplikasi. Contohnya apa? Kita menggunakan aplikasi Word, Excel, PPT, dan lain-lain, termasuk dengan kita menggunakan aplikasi Tokopedia, Bukalapak, aplikasi TA, Simak, itu software aplikasi. Kita lebih dekat dengan itu. Nah, dibandingkan dengan software sistem apa? Nah, software sistem ini program manajemen sistem yang pertama, yang kedua ada lagi ini dulu ya, program-program yang mengelola hardware, software, jaringan, dan sumber daya data dari sistem komputer ya. Contohnya apa? Sistem operasi. Nah, kita itu nggak dekat dengan sistem operasi karena dia lebih dekat dengan hardware-nya itu sendiri. Sistem operasi ini berdekatan sekali dengan perangkat keras ini. Jadi kita memang rata-rata kalau membeli komputer, laptop, dan lain-lain sudah ada sistem operasinya dipasangkan seperti itu ya. Dan itu bawaan biasanya hardware-nya. Jadi jarang sekali orang jual HP itu kosong aja seperti itu. Paling tidak dia ada
program manajemen sistemnya. Artinya sudah ada software bawaan dari si HP itu sendiri. Kalau enggak ya baru menginstal depan kita ya gitu ya. Lalu device driver database, utility server aplikasi. Nah, setara lah dia ya. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang berfungsi sepenuhnya untuk mengendalikan sistem komputer. Tujuannya memaksimalkan produktivitas sistem komputer dengan mengoperasikan dalam cara yang paling efisien. Nah, jadi sistem operasi itu adalah interface antara kamu dengan komputer seperti itu. Jadi kalau tidak ada sistem operasi maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam komputer itu sendiri. Nah, contoh-contohnya ini adalah Apple, DOS, Apple ya, lalu Windows, Unix, Linux, Macintosh ya, dan seterusnya. Nah, fungsi operating system yaitu ada multitasking, multi-programming, time sharing, multi-processing. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau multitasking itu memungkinkan beberapa program sekaligus diproses pada saat bersamaan di sebuah komputer dengan single user. Jadi, Ibu ulangi, multitasking memungkinkan beberapa program. Jadi ada MP4, aplikasi lain seperti Word. Jadi pada saat bersamaan kamu bisa buka Word. Nah, Ibu sekarang buka PPT, bisa buka Zoom, bisa buka Word, bisa buka browser. Itu multitasking namanya. Lalu multi-programming memungkinkan beberapa program menggunakan resource komputer pada saat waktu yang bersamaan. Contohnya, proses memasukkan data, melakukan cetak pada printer menggunakan aplikasi secara bergantian, multi-programming. Jadi pada saat Ibu ngeprint, itu Ibu bisa melaksanakan sambil nge-scan, tapi gantian. Scan dulu atau ngeprint dulu, seperti itu. Tapi gantian, seperti itu ya. Itu multi-programming namanya. Lalu time sharing itu memungkinkan beberapa pemakai komputer menggunakan CPU bersamaan. Contohnya pada sistem Teller. Teller itu menggunakan CPU otak dari komputer itu secara bersama-sama bisa, ya namanya time sharing. Lalu multiprocessing. Multiprocessing itu memungkinkan beberapa CPU bekerja bersama-sama secara paralel dalam suatu sistem. Pada sistem contoh ujian nasional berbasis komputer ya, UTBK atau UNBK ini ya. Jadi itu namanya multiprocessing. Lalu utility atau utilitas adalah program dipakai secara langsung oleh pemakai untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya dalam sistem komputer. Contoh antivirus, disk defragmentasi itu contoh utilitas ya. Device driver adalah program fungsi untuk membantu komputer mengendalikan peranti-peranti periferal. Periferal itu peralatan online terpisah dari CPU, tapi dapat secara elektronik dihubungkan dan dikendalikan oleh CPU. Contoh monitor, printer, driver, ya, CD. Nah, itu periferal ya. Oke, manajemen jaringan yaitu memonitor jaringan untuk menjaga ketersediaan data tetap beroperasi. Contohnya server aplikasi mengantarkan data antara aplikasi bisnis dan web. Lalu menyediakan interface middleware antara SO dan program aplikasi para pemakai. Lalu middleware, software yang membantu berbagai aplikasi software yang berbeda, dan sistem ya, aplikasi dan sistem komputer untuk bertukar data, yaitu server web. Nah, yang kedua-dua ini adalah software atau program pengembangan sistem, program yang membantu pemakai untuk mengembangkan program dan prosedur sistem informasi, serta yang mempersiapkan program bagi para pemakai untuk memproses melalui komputer. Bahasa pemrograman, alat pemrograman atau cache ya.
Nah, jadi program pengembangan sistem ini contohnya ini ya. Bahasa pemrograman itu yang kamu sedang belajar ini pakai bahasa pemrograman apa kamu belajar saat ini? C++, Bu. Apa? C++, Bu. C++, oke. Ada lagi? PHP, Bu. PHP. Apa PHP? Memberi harapan palsu. Bukan ya? Oke, lalu ada alat pemprogram. Alat pemprogram ini apa ya? Alat pemprogram ini kira-kira sama nggak dengan bahasa pemrograman? Lalu paket software case. Case itu sebenarnya saat ini ya eh, sudah banyak case tool ya. Jadi kalau ada sistem, kalau membuat sistem pendukung keputusan itu kan dibuatlah program seperti itu. Tapi sebelum sampai ke program yang besar ya, itu ada case toolnya. Jadi pakai expo choice seperti itu. Nah, nanti kamu juga akan belajar analisa perancangan sistem informasi. Itu membuat manualnya itu ada pakai PCO ya, dibuat. Nah, tapi ada case toolnya itu rational rules sama IAP, Ibu lupa, IE, tulisan EAP, Enterprise Application apa P-nya lupa. Tapi Ibu pernah dulu pelatihan itu ya. Nah, itu case tool seperti itu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari yang pertama tadi, kalau melihat ini ya, nah bahwa interface itu software tadi ada dua, software sistem dan software aplikasi. Ingat saja bentuk seperti ini, kalau software aplikasi lebih dekat dengan pemakai akhir. Yang kita itu lebih gampang, lebih mudah menggunakan, tampilannya sudah user friendly. Sedangkan software sistem ini lebih dekat dengan hardware atau perangkat kerasnya. Jadi kita jarang sekali memang uh, baru mau masukkan sistem operasi itu ke dalam komputer ataupun jenis komputer lainnya ya selain laptop, termasuk misalnya HP, kita jarang sekali itu akan menginstal sendiri, mengkonfigurasi sendiri. Itu sudah ada biasanya software sistemnya di dalam hardware tadi ya. Nah, kita itu lebih ke pemakai akhir software aplikasi. Yang mana yang tadi? Ada yang aplikasi umum khusus. Kalau yang khusus itu dibuat. Kalau yang umum itu yang sudah ada secara umum. Seperti spreadsheet, Word itu kita bisa tinggal download, install. Termasuk di HP bisa juga. Nah, khusus tadi misalnya Tokopedia itu kita bisa download dan install sendiri. Nah, sedangkan software system sudah bawaan biasanya seperti itu ya. Nah, itulah lebih kurang daripada materi kita pada hari ini. Termasuk ada 4 tingkat bahasa pemrograman. Nah, ini Ibu kira perlu kamu sekilas saja ketahui, namun tidak dalam karena ini ada mata kuliah sendiri dan ini juga bukan bidang kita untuk mengutak-atik terlalu dalam di dalam komputer ini karena kita tidak belajar membuat virus segala macam eh, karena kamu membuat sebuah sistem informasi yang intinya adalah membantu menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari terutama di perusahaan, organisasi, pemerintahan dengan teknologi. Nah, bukan malah sebaliknya. Jadi bahasa mesin ini oke lah, bahasa mesin itu bentuknya seperti ini. Terdiri dari kode 0 dan 1. Nah, ini kalau ngomongi bahasa mesin ini ada dulu materinya adalah arsitektur organisasi dan sistem komputer kalau tidak salah. Jadi 0101 itu apa? Kalau dijadikan desimal 10 itu gimana caranya 0 eh, 0 pangkat 1 pangkat 1 itu tetap 0. 1 pangkat 1 ya 1 seperti itu. 0 pangkat. Oke, di sini
1, 2, 3, 4 ya. Nah, 1. 0 pangkat 1, 0. 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 ya. Ada. Nah, ini intinya 10 nilainya itu. Jadi gimana, Bu? Ini 2 tambah 8 sepertinya ya. 0 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 0, 0 ya. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 0. Kalau dikalikan 0. 2 pangkat 3, 8. Nah, itu ya. Bingung nggak? Bingung ya? Nah, jangan bingung-bingung ya. Bahasa mesin ini juga nggak terlalu kamu akan pelajari, karena dari bahasa mesin inilah nanti ke bahasa rakitan. Nah, bahasa rakitan lalu ke bahasa tingkat tinggi, baru generasi keempat dan seterusnya. Nah, yang kamu pelajarin itu adalah ini sebenarnya. C itu masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi. Yang bagaimana kalau bahasa tingkat tinggi itu yang mendekati bahasa Inggris, lebih gampang. Jadi kamu berada di sudah eh, lebih gampang dibanding mempelajari bahasa mesin. Jadi misalnya say in, say out itu kan lebih gampang menghafalnya, mirip-mirip bahasa Inggris. Say in itu apa? Say in itu untuk memasukkan data, misalnya kalau kita tuh read, ya. Kalau di algoritmanya tuh read apa write, seperti itu. Kalau menampilkan tuh print, print mencetak, print apa misalnya, ya. Nah, di situ kalau di algoritmanya write, ya seperti itu. Nah, itu kan lebih gampang bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa rakitan ini load y, y itu apa misalnya? Add, add z. Nah, oke, ini data semua. Move, apalagi seperti itu. Dulu ibu belajar, cuma sekarang memang sudah tidak relevan dengan jurusan kita SI. Ini lebih banyak ke orang yang mengutak-atik isi dalam komputer ya. Misalnya teknik komputer ya, seperti itu. Jadi bahasa mesin sama, bahasa mesin tuh sudah dari sini masuk ke sini bahasa rakitan. Untuk menghitung load Y saja ada hubungannya dengan ini. Panjang dulu hitung-hitungan yang ada di bahasa mesin, baru di sini masuk load Y. Ya, makanya orang yang buat virus tuh mempelajari bahasa mesin. Ya, kamu ya sudah, kamu yang berhubungan dengan jurusan SI saja ya. Nah, kalau masih bingung yang ini tadi 0101, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Apapun yang dikalikan 0 tetap 0. Dikalikan 1, ya ini tadi 2 pangkat 1 kan 2. Ini 0. 2 pangkat 3, 8. Jadi 2 tambah 3. 2 kali dari tambah 8, 10 jadinya. Nah, seperti itu. Oke, bahasa mesin, instruksi program yang ditulis dalam bahasa mesin misalnya nih, pemrograman tidak perlu mempelajari bahasa yang berbeda untuk setiap jenis komputer. Bisa digunakan untuk buat program lagi, kurang efisien karena membutuhkan banyak waktu. Nah, ya, jadi ini kenapa bahasa mesin itu kamu tidak usah pelajari? Karena membutuhkan banyak waktu untuk menerjemahkannya, ya. Bahasa tinggi-tinggi saja kamu bingung ya. Ditambah bahasa mesin ya, mesin jahit. Beranjak dari sulitnya bahasa mesin, maka dibuat bahasa generasi kedua, yaitu assembler atau tadi bahasa rakitan, menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dalam bahasa rakitan ya, bentuk mnemonik yang load, move ya. Dari situ muncullah generasi ketiga, yaitu tingkat tinggi ya. Memiliki aturan bentuk dan sintak yang luas, bahasa prosedural yang ditulis dengan prosedur tertentu. Nah, yang tadi read A, B misalnya ya, lalu move, write seperti itu ya. Nah, bahasa-bahasa tingkat tinggi itu ini contohnya ya, termasuk dulu masih ada yang namanya Fortran, COBOL ya. Pascal mungkin masih ada, tapi kalau untuk COBOL dan Fortran ini sudah sangat lama
Nah, Ibu dulu pernah belajar Fortran sama COBOL. Sampai akhirnya ya bukan trauma sih, karena sudah belajar, sudah senang ya. Tiba-tiba ini dihapuskan karena sudah kurang relevan, berkembang terus. Pada akhirnya yang masih digunakan terus-menerus itu adalah PHP ya. PHP C seperti itu ya. Lalu memang kalau sudah eh, apa ya, kalau zamannya kamu itu memang harusnya lagi hobi-hobinya buat program, mempelajari program, karena apa, begitu sukses senangnya luar biasa. Sama ibu dulu juga seperti itu, COBOL, Fortran itu melihat tampilan terus sukses itu sampai malam, bermalam-malam itu tidak terasa. Tapi tadi ya, kita 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 harus wajib belajar program, namun itu adalah kewajiban, namun kamu SI tidak hanya program yang kamu pelajari, tapi lebih ke analisis ya, itu wajibnya ya. Oke, interpreter merupakan program untuk menerjemahkan program tulis dengan bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Jadi ada yang namanya interpreter pada saat kamu sudah membuat program ya, yang tulis dengan bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Jadi PHP atau C, bahasa C kamu itu di interpreter. Jadi bahasa mesin tadi tidak ngerti dengan bahasa tingkat tinggi yang C tadi ya. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Lalu compiler itu pakai interpreter, compiler. Program dibuat dulu lalu di-compile dengan compilernya. Nah, jadi pada saat kamu sudah selesai buat program, lalu di interpreter, lalu di-compile ya. Nah, itu akan kalau dia error akan ditampilkan ya. Jadi interpreter itu source program baris demi baris terjemahkan oleh interpreternya. Jadi kalau kamu kan sudah membuat bahasa tingkat tinggi lalu akan diterjemahkan ke bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin. Jadi tidak perlu lagi kamu buat bahasa mesinnya. Singkatan basic itu beginner all purpose symbolic. Lebih kurang basic, Fortran itu sama dengan Pascal dengan bahasa C sebenarnya. Tapi ya tadi kurang prosedural, non prosedural lebih tepatnya. Dan ini jarang sekali diajarkan karena tadi yang lebih relevan itu bahasa C. Ya. Bahasa non-prosedural karena user dapat membuat aplikasi dengan mudah, memberikan instruksi apa yang harus diselesaikan, bukan menginstruksi secara rinci. Mirip dengan bahasa Inggris, bahasa manusia dikelompokkan, bahasa query, report, aplikasi grafik ya. Oke. Dan seterusnya lah ya. Nah, saat ini sedang berkembang Java berorientasi objek. Ya, nanti kamu juga akan belajar Java ya, itu di mata kuliahnya UUP PBO, pemrograman berorientasi objek ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini alat pemrograman tadi, software pembuat diagram, data flow diagram ya. Contohnya apa ya? Software pembuat kode serta alat pembuat prototipe. Oke, alat pemrogram. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada tugas? Oke, sejauh ini paham ya? Sejauh ini sudah paham atau tidak paham? Silakan boleh ditanyakan. Jadi software, sistem, aplikasi ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan nanti Ibu ada tugas ya. Oke ya. Oke, kalau tidak ada sampai di sini dulu. Ya. Oke.
Benar ya? Benar ya? Ya sudah, kalau nggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.